adik-adik. Halo, shalom papa mama. Senang sekali kakak bisa bertemu kembali di hari ini, hari Minggu. Hari Minggu hari apa? Hari kita kembali ibadah online. Yeay! Adik-adik, kita bersyukur ya. Bulan ini kita merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menyertai kita meskipun bangsa kita sedang mengalami banyak kedukaan karena pandemi yang berkepanjangan ini. Tetapi adik-adik harus tetap kuat, tetap semangat ya. Yuk, kita mau sama-sama masuk dalam ibadah online pagi ini. Kita bersatu dalam doa dulu ya. Tundukkan kepala. Kakak yang pimpin dalam doa ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sudah karuniakan kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami juga percaya Tuhan yang akan memulihkan negeri kami. Tuhan, Engkau akan mengusir jauh virus corona dari negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ibadah kami pagi ini, kami mau memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang siap beribadah dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik, welcome to Kids Online. Ketemu lagi dengan Kak Kayla. Siapa nama kalian? Nice to meet you. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Udah siap semuanya? Yang udah siap, jangan makan, minum, main, dan harus ikuti ibadah online ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk ajak mama papa kalian, adik atau kakak, dan siapapun yang ada di sekitar kalian. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Agustus nih adik-adik. Tidak terasa sebentar lagi mau Natal. Wow! Yuk, kita harus semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bible Fact. Minggu ini kita akan mengangkat topik tentang kekudusan. Apa itu kekudusan? Kekudusan adalah salah satu dari sifat utama Tuhan yang menjadi ciri khasnya. Kekudusan adalah kasih yang sempurna, sehingga kekudusan dan kasih adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, sebab Tuhan adalah kudus. Mari adik-adik, kita lipat tangan dan tutup matanya karena kita mau memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami datang untuk beribadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menjadi yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom shalom adik-adik, semangat semuanya ya, semangat kemerdekaan karena di bulan ini negara kita yang tercinta ini akan merayakan ulang tahun yang ke-76 adik-adik. Kita sama-sama berdoa kiranya semua makin baik dan selalu diberkati Tuhan. Nah adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan dan sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya dan jangan lupa alat tulisnya juga ya. Sudah? Oke, tema kita kali ini yaitu menjaga kekudusan untuk kembali ke kasih mula-mula yang terdapat dalam Matius 21 ayat 12 sampai 27, Markus 11 ayat 15 sampai 19, Lukas 19 ayat 45 sampai 48, Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Tenang adik-adik, kita nggak akan baca semuanya hari ini, tapi nanti kalian bisa baca setelah ibadah ini ya. Nah, kali ini kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus
membersihkan bait Allah. Mendekati Paskah, banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah adik-adik. Mereka akan membawa hewan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Kenapa kak? Kok harus bawa? Iya, mereka melakukan hal itu untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Beda ya sama kita, kalau kita sekarang, kita nggak bawa apa-apa karena kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan lunas adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ada sekelompok orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Yaitu dengan cara apa? Mereka berjualan adik-adik. Mereka berjualan hewan-hewan yang bisa dijadikan korban. Seperti merpati, kambing, domba, dan juga lembu. Dan juga terdapat penukar-penukar uang adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun pergi ke Yerusalem adik-adik, ke bait Allah itu. Nah, kira-kira apa ya reaksi Tuhan Yesus melihat bait Allah yang dipenuhi dengan orang-orang yang berjualan? Iya adik-adik, Tuhan Yesus sangat sedih dan dia marah adik-adik. Karena apa? Karena tidak sewajarnya adik-adik. Seharusnya di dalam bait Allah itu tempat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tempat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan malah tempat seperti pasar terjadinya transaksi jual beli adik-adik. Dan setelah itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yuk kita baca di Yohanes 2 ayat 13 sampai 15. Kakak ulangi ya. Yohanes 2 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja mereka dibalikannya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus ngambil tali adik-adik untuk dijadikan cambuk adik-adik. Tapi sebenarnya pada saat itu adik-adik, tali tersebut biasanya dilakukan oleh seperti gembala untuk mengatur domba-domba atau hewan-hewan yang tidak taat adik-adik, supaya mereka mau masuk ke kandang ataupun disuruh ke padang adik-adik. Nah, sama halnya seperti gembala, Tuhan Yesus juga mau agar mereka yang ada di situ bertobat adik-adik dan memahami kalau apa yang mereka lakukan itu tidak baik atau salah adik-adik. Dan setelah itu Tuhan Yesus juga membalikan meja burung-burung merpati adik-adik, dan burung-burungnya dilepaskan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun mengusir mereka adik-adik. Tapi ada sekelompok orang lagi nih adik-adik yang tidak suka. Mereka tidak suka diusir dari tempat itu. Dan akhirnya mereka juga marah dan mereka ingin untuk menyingkirkan Tuhan Yesus adik-adik. Tapi apakah Tuhan Yesus takut adik-adik? Tidak, Tuhan Yesus tidak takut adik-adik. Tuhan Yesus tetap menyebarkan kabar sukacita, tetap mengajar adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga tahu kalau mereka itu memiliki hati yang jahat dan bahwa mereka tidak melayani Allah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dan setelah itu datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan makin banyaklah orang yang kagum akan Tuhan Yesus, yang percaya akan Tuhan Yesus, dan mereka mau mendengarkan firman Tuhan, dan semakin banyak jumlahnya adik-adik. Nah adik-adik, kita pun sama seperti Tuhan Yesus. Kita juga harus menjaga bait Allah adik-adik. Tapi bait Allah di sini bukan bangunan atau gereja ya adik-adik, tetapi tubuh kita sendiri. Iya benar, tubuh kita sendiri. Nih coba kita baca di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kakak ulangi ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sudah? Oke, kakak bacain ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Nah, jadi adik-adik, gimana caranya kita harus menjaga tubuh kita adik-adik. Kita harus menjaga bait Allah, yaitu tubuh kita sendiri adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kekudusan adik-adik. Agar kita lebih intim lagi dengan Tuhan, agar kita lebih sungguh-sungguh lagi dan dengar-dengaran akan firman Tuhan Yesus adik-adik. Dan juga agar kita tetap memiliki kasih mula-mula. Apa Kak kasih mula-mula? Seperti tema kita dalam bulan ini yang membahas tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah sikap atau kasih kita atau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan kita. Kita melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Kita melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Nah adik-adik, tapi kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dapat menjaga kekudusan agar kita tetap mempunyai dan kembali kepada kasih mula-mula. Nah adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Jadi sepanjang bulan ini kita belajar untuk tetap memiliki kasih mula-mula ya adik-adik. Nah sekarang kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Sekarang kakak mau berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjaga kekudusan dan memiliki kasih mula-mula. Tuhan, kiranya yang Kau berikan kami kekuatan yang daripadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari kitab Yoel 2 ayat 32. Beginilah bunyi firman-Nya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hi, I'm Tiger. Welcome to Kid Church Quiz. Sifat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kekudusan? A. Menonton TV. B. Berdoa kepada Tuhan. C. Berbohong. D. Bermain video game. Benar. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tepuk tangan buat kalian. Bye, God bless. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan mengakhiri ibadah kita, kakak undang yuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga papa mama yang ada di rumah. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami sudah punya kesempatan, kami beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami, Tuhan berkenan di atas semuanya. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, siapapun yang menonton atau melihat tayangan acara ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati setiap kalian dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan akan berikan kepada kamu kesehatan, kekuatan, kepintaran.
serta perlindungan Tuhan diberikan kepada kamu. Dan apapun yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.